Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Pena Aksara. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah berjudul Guna-guna Penutup Rezeki. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bim, kenapa nggak ada orang ya? Dari pagi sampai sore satu pun nggak datang. Suara Risa pelan, tapi nadanya mengandung resah yang sulit disembunyikan. Tangannya mengelap meja kayu yang sudah kering sejak lama. Tidak ada noda, tidak ada bekas cangkir, hanya bayangan langit sore yang jatuh di atas permukaan meja. Bima menatap jalan raya yang mulai berwarna jingga. Mungkin orang lagi sepi keluar kota. Habis libur panjang kemarin, banyak yang istirahat. Risa tidak menjawab, matanya menatap jalan setapak yang menghubungkan kedainya dengan area parkir kecil. Biasanya sebelum matahari turun sudah terdengar suara deru motor dan tawa anak-anak. Sekarang hanya suara angin yang lewat membawa aroma debu. Biasanya aroma kopi sangrai menjadi tanda kehidupan di tempat ini. Kopi hitam, pisang goreng, roti bakar dan suara cangkir yang beradu. Akan tetapi hari itu angin justru membawa kesunyian yang menyesakan. Aneh, gumamnya sambil memandang kompor yang tidak lagi berasap. Dulu jam segini malah rebutan tempat duduk. Bima hanya mengangkat bahu. Mungkin nanti malam ada yang datang. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Risa mencoba tetap tersenyum setiap kali ada suara kendaraan lewat di depan kedai, berharap salah satunya berhenti. Namun kendaraan itu terus melaju. Tidak satupun yang menoleh. Ia mulai mencari alasan yang masuk akal. Mungkin harga kopi sedang mahal, mungkin orang bosan. Akan tetapi setelah seminggu, alasan apapun terasa tidak masuk akal. Di dapur ia duduk di bangku kecil, menatap biji kopi yang masih tertata di toples. Kualitasnya masih segar, tapi tatapannya kosong. Bim, kalau begini terus, biji kopi ini mubazir. Aku jual murah saja ke tetangga ya. Bima yang sedang merapikan stok biji kopi di teras hanya menjawab pendek. Terserah, yang penting jangan disimpan lama. Risa mengangguk tapi pikirannya tidak tenang. Saat mencuci peralatan, matanya menangkap sesuatu di lantai dekat pintu masuk, seperti butiran hitam kecil menyerupai tanah. Ia menyapu pelan, tapi butiran itu tidak mau hilang sepenuhnya. Ada bau aneh, seperti bau debu yang lembab. Ia menatap pintu itu lama, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malamnya tubuhnya lelah tapi pikirannya tidak mau diam. Angin dari jalan masuk lewat celah dinding bambu, membuat tirai bergoyang pelan. Ketika mata mulai terpejam, mimpi itu datang. Dalam mimpinya seseorang berdiri di depan kedai, mengenakan pakaian hitam. Orang itu jongkok, tangannya seperti menaburkan sesuatu ke tanah di depan pintu. Ia tidak bisa melihat wajahnya, hanya gerakan tangannya yang pelan, berulang, seolah sedang menanam sesuatu di sana. Risa terbangun dengan nafas tersengal, jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi tengkuk. Ia memandang sekeliling, memastikan dirinya sudah terjaga. Bima yang tidur di sebelahnya ikut bangun. Kenapa? Mimpi aneh. Ada orang di depan kedai, kayak nyebar sesuatu di tanah. Bima menatap istrinya. Jangan dipikirin, cuma mimpi. Tapi rasanya nyata, Mas. Waktu aku bangun, aku mencium bau sesuatu kayak di kedai. Udah tidur lagi, besok kita lihat. Namun pagi berikutnya tidak membawa jawaban, hanya udara pagi yang lembab dan kursi-kursi kosong yang menunggu tamu yang tidak kunjung datang. Hari silih berganti. Risa tidak tahan lagi. Ia mengajak suaminya ke rumah seorang Pak Haji di desa sebelah. Lelaki tua itu dikenal bisa melihat hal yang tidak tampak. Rumahnya berada di ujung jalan, dikelilingi pagar tinggi. Saat mereka tiba, suasananya terasa berat. Di teras, beberapa orang duduk menunggu giliran. Wajah-wajah mereka pucat, sebagian menunduk dalam diam.
Ketika tiba giliran mereka, Pak Haji itu menatap Risa tanpa banyak bicara. "Kau datang karena kedaimu sepi kan?" katanya pelan. Risa terkejut. Iya Pak, bagaimana Bapak tahu?" "Wajahmu sudah cerita," jawabnya sambil menutup mata sesaat. "Tempatmu tertutup." "Tertutup?" "Rezekimu dibendung orang, ada yang iri. Kau harus membersihkan secara khusus." Bima mencondongkan badan. "Apa yang harus kami siapkan?" Pak Haji itu menyebut satu persatu. "Air yang sudah didoakan, kopi, jajan, rokok, dan garam kasar. Lakukan di tempat usaha kalian. Percikan air itu di setiap sudut. Jangan lupa berdoa." "Kalau kami sudah lakukan, kedainya bisa ramai lagi." "Itu tergantung seberapa kuat yang menutupnya. Tapi lakukan saja dulu," jawab sang Pak Haji. Mereka pulang membawa air yang sudah didoakan dalam botol kecil. Di sepanjang perjalanan, suara deru kendaraan terdengar pelan, tapi menusuk telinga, seperti ikut mengawasi langkah mereka. Sesampainya di kedai, Risa segera menyiapkan apa yang diminta. Ia menaruh perlengkapan ritual di sudut dapur, dekat pintu masuk, dan di dekat tempat meracik kopi. Tangannya gemetar ketika menuang air ke setiap sudut lantai. "Aku cuma mau rezeki kembali lancar, Mas." "Yakin saja, Riz, Tuhan pasti bantu." Setelah selesai, mereka duduk di teras menatap jalanan. Langit sudah gelap, hanya lampu-lampu dari kendaraan di kejauhan yang tampak berkelip. Malam itu terasa panjang, tidak ada suara pelanggan, tidak ada tawa anak kecil, hanya angin yang berputar di sekitar kedai. Ketika jarum jam hampir menunjuk tengah malam, kursi di dalam kedai berderit pelan. Suaranya pendek, seperti ada yang memindahkannya sedikit. Risa langsung menatap suaminya. "Bim, denger gak?" "Denger apa?" "Kayak ada kursi digeser." Bima bangkit mengambil senter dan berjalan ke arah dapur. Ia menyorotkan cahaya ke seluruh ruangan. Kursi masih di tempatnya, meja tidak bergeser sedikit pun. Akan tetapi udara terasa aneh, seperti lebih berat dari biasanya. "Gak ada apa-apa," katanya setelah beberapa menit. Risa tetap tidak tenang. "Aku yakin tadi ada yang geser." "Angin, Riz. Angin malam kalau lewat celah bisa bikin kursi bunyi." Risa tidak membantah, ia hanya duduk kembali di teras, menatap gelap di depan kedai. Suara klakson seperti menelan semua bunyi lain. Di kejauhan lampu kendaraan tampak redup. Ia mencoba menenangkan diri, tapi entah kenapa bulu kuduknya berdiri. Di ujung mata seolah ada bayangan hitam melintas cepat di jalan setapak menuju kedai. Ia menatap lekat, tapi hanya gelap yang tersisa. Tangannya memeluk tubuh sendiri. "Mas, boleh kita nginep di rumah Mbak Santi besok?" "Kenapa?" "Entah, aku nggak enak saja di sini." Bima terdiam sejenak. "Besok kita pikirin, sekarang istirahat dulu." Angin malam tidak berhenti berhembus. Tirai bambu di kedai berayun pelan. Di dalam kompor lama-lama padam, meninggalkan aroma yang samar. Risa terjaga, menatap atap. Pikirannya tidak bisa berhenti bertanya-tanya. Ada rasa aneh setiap kali ia mengingat mimpi itu. Gerakan tangan seseorang yang menaburkan sesuatu di depan pintu, langkahnya yang pelan dan udara yang terasa dingin saat ia mendekat. Ia menoleh ke arah suaminya yang sudah tertidur pulas. Dari luar jendela terdengar gemerisik kecil, seperti seseorang sedang berjalan di pasir. Suaranya datang dan pergi. Ia menutup telinga dengan bantal, memaksa dirinya tidur, tapi tubuhnya tetap tegang. Ketika akhirnya ia tertidur, ia bermimpi lagi. Kali ini bukan seseorang di depan kedai, tapi suara kompor yang menyala sendiri. Api kecil muncul, lalu padam seketika, meninggalkan asap tipis yang melayang ke langit-langit. Saat terbangun, nafasnya berat. Ia menatap langit-langit bambu di atasnya, menunggu fajar datang dengan perasaan hampa. Di luar langit berwarna keperakan, tanda hari mulai berganti. Akan tetapi bagi Risa, pagi itu tidak membawa terang. Kedainya tetap kosong. Ia duduk di teras menggenggam segelas kopi yang sudah dingin. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di sekelilingnya. Ia menatap jalan setapak lagi, berharap ada sosok pembeli lewat. Namun yang datang hanya angin, membawa pasir halus yang berputar di depan kakinya. Ia menarik nafas panjang, mencoba menepis pikiran buruk. Akan tetapi jauh di dalam hati,
Ada perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tidak tahu apa, tidak tahu siapa, tapi entah mengapa ia tahu kedai itu tidak benar-benar kosong. Bim, baunya aneh ya? Risa menutup hidung dengan ujung kainnya. Dari dapur kedai tercium aroma amis dan anyir yang menempel di udara. Belum ada kopi yang diracik, belum ada air yang mendidih, tapi udara di sekitar seolah menyimpan sesuatu yang basi dan menyengat. Bima yang sedang membersihkan meja berhenti. Bau apa? Kayak bangkai tapi lebih menyengat. Aku baru buka pintu dapur udah begini. Jawabnya sambil melangkah ke arah sumber bau. Lantai dapur bersih. Semua peralatan tertata rapi sejak mereka cuci kemarin. Akan tetapi semakin Risa melangkah, aroma itu kian tajam. Ia menunduk memeriksa sekitar kompor, lalu melihat sesuatu di dekat kaki meja. Seekor kucing hitam tergeletak diam. Tubuh hewan itu kaku, matanya setengah terbuka, dan di bagian dadanya tampak gosong, seperti habis terkena panas yang luar biasa. Risa mundur 2 langkah. Mas, itu kucing siapa? Bima mendekat, ia berjongkok, menatap hewan itu lama. Aku nggak tahu, tapi kayaknya mati semalam. Kenapa dadanya kayak begitu? Bima tidak menjawab, ia mengambil sekop kecil dan mengangkat tubuh kucing itu dengan hati-hati. Dibuangnya ke lahan kosong di belakang kedai. Selesai membersihkan tangan, ia menatap istrinya. Mungkin kena panas kompor waktu nyari makan. Tapi kompor kan udah padam dari sore, Mas. Suaminya diam. Ia tahu istrinya benar, tapi tidak ingin memperpanjang percakapan yang sudah cukup membuat perutnya mual oleh bau aneh itu. Hari itu berjalan lambat, matahari tinggi, tapi hawa di kedai terasa berat. Setiap kali angin masuk, aroma anyir yang sama muncul lagi, seolah bau itu menempel di dinding. Sekitar tengah hari, Risa melihat seorang pelanggan lama datang, Pak Herman, pegawai kantor yang dulu hampir setiap sore ngopi di tempatnya. Pak Herman, silakan duduk. Mau kopi robusta atau teh jahe? Suaranya terdengar lega. Akhirnya ada pelanggan juga. Pak Herman tersenyum kecil. Kangen sama kopi buatanmu, Riz. Risa segera menyiapkan bahan. Ia mulai menyalakan kompor, menyiapkan bumbu, dan mengeluarkan biji kopi dari toples. Namun baru saja ia mulai meracik kopi, wajah Pak Herman berubah pucat. Riz, maaf, saya kayaknya pusing, katanya sambil memegang kepala. Loh, kenapa Pak? Duduk dulu saja. Pak Herman berdiri terburu-buru. Nggak apa-apa, saya balik saja ya. Belum sempat Risa menahannya, lelaki itu sudah berjalan ke arah parkiran. Suara motornya menjauh, meninggalkan keheningan yang aneh. Risa menatap kompor yang baru mulai menyala. Baru datang sebentar udah pulang. Apa karena bau itu? Bima yang dari tadi memperhatikan dari jauh hanya menunduk. Kayaknya kita harus ke Pak Haji lagi. Perjalanan ke rumah Pak Haji kali ini terasa lebih berat. Langit berwarna kelabu dan udara terasa lembab. Di teras rumahnya, Pak Haji itu sedang duduk bersila dengan mata terpejam. Begitu mereka datang, ia membuka mata perlahan. Kau sudah datang lagi? Iya Pak, sudah saya lakukan semua yang Bapak bilang, tapi kedai tetap sepi. Bahkan tadi ada kucing mati di dapur dan pelanggan saya tiba-tiba pusing. Pak Haji itu menarik nafas panjang. Yang menaruh itu bukan sekedar orang iri. Maksud Bapak? Tanya Bima hati-hati. Yang kau hadapi, sesuatu yang kuat. Itu dilakukan bukan cuma untuk menutup rezeki. Ada niat menanamkan kotoran dari dunia orang mati. Risa merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa masih bisa dibersihkan? Pak Haji itu menggeleng perlahan. Saya tidak bisa bantu lebih jauh. Bukan karena tidak mau, tapi karena ini menyentuh wilayah yang tidak bisa saya sentuh. Kau butuh seseorang yang punya hubungan darah denganmu. Kadang hanya itu yang bisa menembusnya. Mereka keluar dari rumah Pak Haji dengan hati kacau. Jalan setapak menuju parkiran terasa panjang. Risa menatap tanah di bawah kakinya, mencoba menanam air mata yang mulai mengenang. Mas, kalau gini terus kita jual saja kedainya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Bima menggenggam tangan istrinya. Jangan dulu, coba tanya Mbak Santi. Dia bisa hal-hal begini kan? Risa mengangguk pelan. Sore berganti perlahan, langit di balik gedung mulai oranye, lalu berubah abu-abu. Kedai ditutup lebih cepat dari biasanya. Setelah beres, mereka langsung menuju rumah Mbak Santi yang berjarak 2 desa.
Rumah itu sederhana tapi teduh, dikelilingi pohon pisang dan kelapa. Begitu mereka tiba, Mbak Santi sudah berdiri di depan pintu, seolah sudah menunggu. "Kalian terlambat datang. Aku sudah tahu dari tadi pagi." Risa menatap saudaranya dengan heran. "Mbak, tahu apa?" Santi menatap langsung ke matanya. "Ada yang menaruh sesuatu di depan kedaimu." Santi menelan ludah. "Pak Haji juga bilang begitu, tapi nggak jelas benda apa." Santi menarik nafas pelan lalu duduk. "Yang disebar di depan kedaimu itu bukan sembarang tanah. Itu tanah kuburan orang yang baru dimakamkan, ditambah sedikit abu dari jenazahnya." Risa menutup mulut, wajahnya pucat. "Astaga Mbak, itu cara lama untuk menutup rezeki orang. Tanah itu membawa energi sisa dari kematian. Kalau ditaruh di tempat usaha, akan membuat orang enggan datang. Kadang juga memanggil roh yang terikat pada abu itu. Mereka akan menjaga tempat itu agar tetap kosong." Bima menatap istrinya dengan pandangan tidak percaya. "Jadi selama ini itu penyebabnya?" Santi mengangguk. "Kalau tidak dibersihkan, rezekimu akan tetap berhenti. Tapi bisa diselesaikan. Kau harus ambil air dari sungai yang mengalir di tengah malam nanti. Bukan di tepi, tapi di bagian yang agak dalam. Gunakan untuk mengepel lantai kedaimu. Lalu cuci semua peralatan makan dengan air itu. Campur juga dengan kelor, bawang merah, bilasan terakhir pakai air bersih." Risa menggenggam tangannya sendiri. "Tengah malam? Gelap Mbak. Kalau takut, bawa Bima, jangan tunda." Santi menatap mereka lama, seolah memastikan mereka benar-benar paham. "Setelah itu, jangan bicara apa-apa selama membersihkan. Jangan panggil siapapun, walau mendengar suara." Risa mengangguk lemah. "Kalau sudah, apa semuanya beres?" Santi memejamkan mata sebentar. "Kalau yang melakukan sudah menyesal, ya, tapi kalau tidak, kau akan tetap merasa dia ada." Langit malam tampak berat, angin malam menusuk kulit ketika Risa dan suaminya tiba di tepi waduk membawa ember kosong. Air datang dan pergi, meninggalkan riak di tepian. "Ambil di bagian yang agak ke tengah," kata Bima sambil menggulung celana. Risa memegang ember erat-erat. Air terasa dingin saat menyentuh kaki. Setiap langkah membuat lumpur bergeser, seolah ada sesuatu di bawah sana yang bergerak pelan. Ketika ia menunduk mengambil air, pandangannya menangkap sosok di kejauhan, seperti bayangan orang berdiri di tepi waduk. Tubuhnya tegak, wajahnya menghadap ke air. "Mas," suaranya serak. "Ada apa?" "Kayak ada orang di sana." Bima menoleh tapi tidak melihat apapun. "Mungkin pemancing." Risa tidak yakin. Ia menatap lagi tapi bayangan itu sudah hilang. Hanya suara angin yang terdengar lebih kencang. Setelah ember penuh, mereka berjalan cepat menuju kedai. Setiap langkah di jalan terasa berat, seperti ada udara dingin yang menempel di kulit. Sesampainya di kedai, lampu dinyalakan seadanya. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin dari luar. Mereka mulai bekerja tanpa bicara, mencampurkan kelor dan juga bawang merah yang sudah dihaluskan. Risa menuangkan air ke ember besar, mencelupkan pel ke dalamnya, lalu mulai mengelap lantai dari pintu depan. Setiap tarikan kain meninggalkan jejak basah yang berbau amis. Di dapur, Bima mencuci piring, gelas dan wajan satu persatu. Air di baskom perlahan berubah warna dari jernih menjadi keruh keabu-abuan. Risa menatapnya. "Airnya kayak kotor banget padahal baru." "Udah lanjut saja, cepetin biar selesai," sahut suaminya tanpa menoleh. Mereka terus bekerja. Suara kain mengepel dan air yang dituangkan jadi satu-satunya bunyi di ruangan itu. Ketika Risa berpindah ke dekat kompor, embernya tiba-tiba berguncang kecil. Ia berhenti, menatap air di dalamnya. Ada riak halus yang tidak mungkin disebabkan angin. "Mas, lihat deh." Belum sempat suaminya menjawab, terdengar bunyi langkah pelan dari arah dapur. Terdengar seperti seseorang berjalan dengan hati-hati. Bima mematikan keran, menajamkan telinga. "Ada yang lewat di luar." Risa menggeleng, suaranya dari dalam. Mereka saling pandang, langkah itu berhenti mendadak, lalu senyap. Bima mengambil tongkat kayu di dekat pintu dan berjalan ke dapur. Ia menyorotkan cahaya lampu ke sudut-sudut ruangan, tapi tidak menemukan apapun. Semua piring tertata rapi, wajan masih di tempatnya. Namun di lantai dekat kaki meja ada bekas air kecil berbentuk jejak telapak.
seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki dengan kaki basah. Jejak itu berakhir di dekat pintu keluar, menghilang begitu saja. "Mas," suara Risa bergetar, "itu apa?" Bima menelan ludah. "Mungkin cipratan air waktu kamu ngepel." Risa tidak menjawab, ia tahu jejak itu bukan miliknya, arahnya datang dari luar, bukan keluar. Mereka melanjutkan membersihkan hingga semua sudut selesai. Udara terasa berat, bau amis di ruangan menempel di hidung. Ketika semua peralatan sudah dibilas dengan air bersih, mereka duduk di teras. Tubuh lelah, tangan masih bergetar. "Gak apa-apa, Riz," ujar Bima pelan. "Udah selesai, besok semoga beda." Risa mengangguk. "Iya." Angin malam berembus pelan. Dalam diam itu suara halus terdengar pendek, lirih, entah dari mana asalnya. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat dada Risa sesak. Ia menatap suaminya. "Dengar nggak? Angin, Riz, cuma angin." Keesokan harinya kedai sudah kembali seperti semula. "Mas, lihat, orang-orang datang lagi." Suara Risa terdengar tidak percaya. Dari teras kedai ia menatap deretan meja yang mulai terisi. Ada pegawai kantor, ibu-ibu yang baru pulang dari pasar, juga dua anak muda yang tertawa kecil sambil menunggu pesanan. Bima tersenyum tipis. "Syukurlah, akhirnya kedai kita hidup lagi." Risa mengangguk, tapi matanya tidak lepas dari wajah-wajah pelanggan. Ia masih seperti tidak yakin. Baru kemarin malam mereka mengepel kedai dengan air sungai sambil menahan ketakutan. Akan tetapi pagi ini seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia masuk ke dapur dan mulai menyiapkan pesanan. Satu demi satu cangkir kopi diracik. Suara api kecil mengisi ruang yang dulu sepi. Malam turun perlahan, angin terdengar lembut. Bulan separuh tertutup awan. Risa membereskan piring, sementara Bima mematikan lampu di dapur. Begitu hendak menutup pintu, Risa berhenti mendadak di kursi paling pojok, tempat yang dulu sering ditempati pelanggan pertama mereka. Ada bayangan seseorang. Ia seperti duduk tenang, menatap ke arah kompor, tidak bergerak, tidak bersuara. "Mas," suaranya pelan. "Ada apa?" "Lihat itu." Bima menoleh, akan tetapi ketika ia melihat ke arah yang sama, kursi itu kosong. "Siapa?" "Tadi ada orang duduk di situ, aku lihat jelas, Mas." "Orang lewat mungkin, kamu tegang saja." Risa tidak menjawab. Ia tahu apa yang dilihatnya bukan bayangan biasa. Posisi duduknya, cara kepala itu sedikit menunduk, semuanya terlalu nyata untuk disebut hayalan. Malam itu ia susah tidur. Akan tetapi setiap kali memejamkan mata, bayangan itu kembali muncul di benaknya. Dia menatapnya dengan sorot yang tidak ia mengerti. Beberapa hari berlalu, kedai terus ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Pelanggan memuji rasa kopi yang katanya lebih enak dari dulu, tapi entah kenapa Risa tidak bisa merasa senang sepenuhnya. Setiap malam bayangan di kursi pojok itu selalu muncul, kadang hanya terlihat beberapa detik, kadang cukup lama hingga Risa yakin ia benar-benar ada. Pernah sekali saat ia mencoba mendekat, kursi itu bergerak sendiri. Suaranya pelan, seperti ada yang bergeser. Ia mundur spontan, tubuhnya gemetar. "Udah, Riz, kamu gak usah mikirin yang aneh-aneh, fokus saja kerja." "Tapi kalau itu bukan halusinasi gimana?" Bima tidak menjawab, ia sendiri sebenarnya mulai gelisah, tapi memilih menutupinya dengan diam. Sampai akhirnya kabar itu datang. Kedai sebelah, milik Maya, tiba-tiba tutup. Padahal selama ini Maya dikenal tidak pernah absen buka meski sepi. Warga mulai bertanya-tanya, ada yang bilang Maya jatuh sakit, ada juga yang bilang dia kena guna-guna. Beberapa ibu yang mampir ke kedai Risa membicarakannya tanpa diminta. Kata suaminya, Maya lemas terus, badannya dingin kayak orang kehabisan darah, ujar salah satu pelanggan. "Iya, matanya juga kosong kayak orang gak sadar," timpal yang lain. Risa pura-pura sibuk meracik minuman, tapi diam-diam ia mendengarkan. Sore itu setelah pelanggan pulang, ia duduk di depan kedai sambil menatap arah rumah Maya. Jaraknya hanya 2 rumah, tapi suasananya terasa jauh. "Mas, kamu tahu kabar Maya?" "Dengar sekilas, katanya sakit parah." Risa menggigit bibir. "Aku gak enak, dulu waktu kedai kita sepi, orang-orang sempat bilang dia yang nyebar tanah itu." "Ah, gosip saja itu." "Tapi Mbak Santi juga bilang ada tanah dari kuburan di depan kedai kita. Dan siapa lagi yang tahu tempatnya kalau bukan dia?" Bima menatap istrinya lama. "Jangan nuduh, Riz. Kalau benar pun,
Biar saja, yang penting sekarang kedai kita udah jalan. Risa mengangguk tapi hatinya tetap tidak tenang. Ada sesuatu yang seperti belum selesai. Malamnya udara di sekitar kedai berubah lembab. Angin malam membawa aroma asin dan dingin yang menusuk kulit. Risa mengangguk tapi hatinya tetap tidak tenang. Ada sesuatu yang seperti belum selesai. Malamnya udara di sekitar kedai berubah lembab. Angin malam membawa aroma asin dan dingin yang menusuk kulit. Risa duduk di kursi depan menatap gelap. Suara kompor di dapur masih berderit pelan, terkena angin. Tiba-tiba terdengar suara sendok jatuh. Ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Semua sudah dibereskan. Akan tetapi suara itu terdengar lagi, kali ini diikuti bunyi kursi yang bergeser. Risa menelan ludah. Ia berdiri perlahan melangkah masuk ke dalam. Di pojok ruangan kursi itu terisi. Bayangan yang sama, tubuhnya tegap, wajahnya samar dalam remang, tapi kepala itu bergerak sedikit mengarah ke kompor. "Siapa kamu?" Suara Risa serak, hampir tidak keluar. Bayangan itu tidak menjawab, hanya duduk diam, lalu perlahan menghilang seperti asap tertiup angin. Tubuh Risa lemas, ia memejamkan mata dan bersandar di dinding. Ya Tuhan, ia tidak berani cerita pada suaminya malam itu, hanya duduk diam di teras, menatap gelap sampai matanya berat oleh kantuk. Keesokan harinya kabar baru menyebar. Maya dibawa ke rumah sakit, tubuhnya semakin kurus, kulitnya dingin seperti orang tanpa darah, dan ia terus menangis setiap kali melihat arah kedai Risa. Warga mulai membicarakannya di mana-mana. Ada yang bilang penyakitnya aneh karena dokter tidak menemukan penyebab pasti. Ada juga yang berbisik bahwa Maya dihantui oleh sesuatu yang ia panggil sendiri. Katanya tiap malam dia teriak minta tolong, ucap seseorang pelanggan lirik. Suaminya sampai pindah tidur ke rumah saudara. Risa terdiam, tangannya yang sedang meracik kopi berhenti. Dalam hati ia tidak tahu apakah harus merasa kasihan atau takut. Sore itu setelah kedai tutup, ia pergi ke belakang, ke tempat kucing hitam dulu dikubur. Tanah di sana tampak tergali sebagian, seperti ada yang mencakar dari bawah. Ia berjongkok. "Mas, sini deh." Bima datang sambil membawa senter. "Kenapa?" "Lihat nih, tanahnya kebuka." "Paling ayam kampung," jawabnya cepat. Tapi saat cahaya senter menyorot ke bawah, keduanya terdiam. Di antara runtuhan tampak sehelai kain putih kecil, lembab, kotor dan terikat simpul di ujungnya. Risa menatap suaminya. "Itu dari mana?" "Udah jangan dipegang," ucap Bima buru-buru. Ia menutup kembali dengan tanah. "Besok aku buang." Malam itu mereka tidur dengan perasaan tidak karuan. Hujan turun tipis menjelang tengah malam. Suara angin bersiulan di sela atap kedai. Risa terbangun karena mendengar tawa samar dari arah luar. Ia membuka mata perlahan. Tawa itu terdengar lagi, pendek, seperti perempuan menahan tangis. Ia menyingkap tirai dan menatap keluar. Di bawah lampu yang temaram, kursi pojok itu kembali terisi. Kali ini bukan bayangan. Sosok perempuan dengan rambut menutupi wajah duduk diam. Tubuhnya basah, seperti habis diguyur air. Tangannya menggenggam sesuatu yang berwarna abu kehitaman. Risa ingin berteriak, tapi tubuhnya kaku. Perempuan itu menunduk, lalu perlahan meniup abu di tangannya ke arah kompor. Saat abu itu melayang, lampu kedai berkedip-kedip pelan, lalu padam. Semua gelap. Detik berikutnya hanya suara angin dan aroma debu yang menyelimuti ruangan. Pagi datang dengan cahaya pucat. Risa duduk diam di teras, wajahnya tampak letih. Bima menyuguhkan segelas teh. "Kamu gak tidur semalaman?" Risa menggeleng. "Aku lihat dia, Mas." "Siapa?" "Maya." Bima menatap istrinya tidak percaya. "Kamu mimpi?" "Aku sadar waktu itu dia duduk di kursi pojok, basah semua, terus meniup abu ke arah kompor." Bima menarik nafas panjang. "Mungkin kamu kebawa pikiran soal kabar dia." Risa menatap jalanan yang tenang. Kalau benar dia yang dulu naruh tanah itu, berarti sekarang dia menyesal. Suaminya tidak menjawab, hanya suara angin yang terdengar, pelan dan berat. Malam berikutnya Risa tertidur di kursi depan. Dalam tidurnya ia bermimpi berada di depan kedainya sendiri. Angin malam berembus lembut, membawa aroma kopi yang menusuk hidung. Di kejauhan sosok Maya berdiri, rambutnya tergerai, wajahnya pucat seperti abu.
Di tangannya ada segenggam abu yang berkilau tipis diterpa cahaya bulan. "Kenapa kamu lakukan itu, Mai?" tanya Risa dalam mimpinya. Maya tidak menjawab, air matanya mengalir, lalu ia membuka genggaman tangannya. Abu itu terbang tertiup angin, menyebar ke arah jalan, hilang satu persatu. Setelah itu wajahnya memudar, hanya menyisakan suara pelan, seperti orang menahan isak. Ketika Risa terbangun, matanya basah. Di luar udara terasa hening sekali, dan kursi pojok itu untuk pertama kalinya benar-benar kosong. Ia menatap ke arah jalanan yang memantulkan cahaya bulan. Entah kenapa dadanya terasa lega, meski hawa dingin masih melekat di kulit. Ia tahu semuanya belum tentu berakhir, tapi malam itu ia merasa sesuatu telah pergi dari kedainya. Sesuatu yang dulu datang bersama tanah, lalu dibawa kembali oleh angin malam. "Risa, boleh aku masuk?" Suara itu datang pelan dari depan kedai yang baru saja dibuka. Risa menoleh dan terpaku. Maya berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat, tubuhnya kurus, langkahnya gontai, seperti orang yang kehilangan tenaga hidup. Rambutnya kusut, matanya cekung, dan bibirnya bergetar seperti menahan tangis. "Maya, ya ampun, kamu kenapa?" Risa segera menghampiri, menuntunnya masuk. "Sini duduk dulu, kamu sakit." Maya hanya menggeleng lemah. Ia menarik nafas panjang lalu menatap Risa dengan mata berkaca-kaca. "Aku datang buat minta maaf." Risa berhenti di tempat, kedua tangannya menggenggam kain lap yang masih basah. "Maaf, untuk apa, Mai?" Perempuan itu menunduk lama, bahunya gemetar. "Aku iri, Riz. Dari dulu aku iri sama kamu. Kedaimu ramai, pelanggan datang terus, sementara punyaku cuma segelintir orang. Aku gak tahan lihat kamu terus berhasil." Suaranya parau, setiap katanya terdengar seperti beban berat yang akhirnya jatuh. "Mai, apa maksudmu?" Maya menatapnya lalu air matanya pecah. "Aku yang menaburkan tanah itu, Riz. Tanah dari orang yang baru dimakamkan. Katanya bisa menutup rezeki orang lain. Aku gak tahu kalau akibatnya seburuk ini." Risa tidak bisa bicara. Tenggorokannya tercekat. Semua yang dulu hanya dugaan kini terucap jelas dari mulut orangnya sendiri. "Setelah kamu bersihin kedaimu dengan air sungai, aku mulai ngerasa aneh," lanjut Maya. "Tubuhku berat. Mataku sering lihat bayangan di dapur. Kadang ada yang duduk di kursi kedai tapi nggak ada wujudnya. Aku tahu ini balasan, Riz. Aku tahu aku salah besar." Risa menarik kursi dan duduk di depannya. "Kenapa kamu sampai lakukan itu? Aku nggak pernah jahatin kamu, Mai. Kita bahkan sering bantu-bantuan." "Aku tahu." Maya menatap meja dengan pandangan kosong. "Aku cuma nggak tahan lihat kamu lebih berhasil. Aku pikir kalau rezekimu tertutup, kedaiku bisa ramai lagi. Akan tetapi sejak itu aku malah sakit. Nggak ada yang datang ke kedai. Bahan-bahan kopiku cepat basi, dan tiap malam ada yang ketawa di luar jendela." Tangannya menggenggam meja erat-erat. "Aku datang ke sini karena aku nggak kuat lagi. Aku minta maaf, Riz. Tolong maafin aku sebelum semuanya terlambat." Risa menghela nafas panjang, di hatinya berkecamuk antara marah, takut, dan iba. Ia menatap wajah Maya yang pucat dan bergetar, dan rasa iba itu akhirnya lebih besar dari amarahnya. "Aku maafin kamu, Mai," ucapnya pelan. "Tapi kamu juga harus minta ampun sama Tuhan. Hal kayak gitu gak bisa ditebus cuma dengan kata maaf." Maya mengangguk lemah. "Terima kasih, Riz. Kamu orang baik. Aku cuma mau bilang semuanya sebelum aku..." Kalimatnya menggantung. Ia berdiri perlahan dan melangkah menuju pintu. Risa ingin menahannya, tapi sesuatu di tatapan Maya membuatnya diam. Ada kelegaan aneh di wajahnya, seolah perempuan itu sudah tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Senja menurunkan cahaya kemasan di balik gedung. Kedai sudah sepi. Hanya suara angin yang terdengar dari kejauhan. Risa duduk sendirian di dalam, menatap kursi pojok yang sejak beberapa minggu lalu selalu ia biarkan kosong. Ia masih teringat pertemuan siang tadi. Kata-kata Maya berputar di kepalanya seperti gema yang tidak mau hilang. Rasa kasihan menyelinap, tapi ada juga rasa takut yang sulit dijelaskan. Lampu kedai berkelap-kelip tertiup angin malam. Risa berdiri merapikan meja-meja yang tersisa. Saat ia melangkah ke dapur, terdengar suara langkah kecil dari ruang depan. Ia berhenti. Suaminya sudah tidur di rumah belakang. Jadi siapa?
Ia berbalik perlahan dari arah kursi pojok. Terlihat bekas basah di lantai, seperti tapak kaki yang baru muncul dari air. Bekas itu mengarah ke kursi lalu berhenti di bawah meja. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya angin yang berdesir di antara tirai bambu. Risa mendekat, jantungnya berdetak cepat. Di kursi pojok itu samar-samar terlihat bayangan seseorang duduk membelakanginya. Bayangan itu menunduk, bahunya bergerak pelan seperti sedang menatap sesuatu di meja. "Maya?" Suara Risa hampir tidak terdengar. Bayangan itu tidak menjawab, hanya diam. Risa menelan ludah lalu menutup matanya rapat-rapat, berdoa dalam hati. Setelah beberapa saat ia memberanikan diri membuka mata. Kursi itu kosong, namun udara di sekitar terasa dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang baru saja lewat tapi belum sepenuhnya pergi. Risa menatap meja di depan kursi itu. Ada bekas air menetes perlahan ke lantai, membentuk lingkaran kecil. Pagi berganti dengan cepat. Langit mendung menggantung rendah di atas kota. Risa sedang menyiapkan bumbu kopi ketika seorang tetangga datang tergesa. Wajahnya panik. "Risa, kamu udah dengar?" Risa menghentikan gerak tangannya. Dengar apa?" "Maya, dia meninggal dini hari tadi." Sendok di tangan Risa terjatuh. "Meninggal?" "Iya, katanya mendadak. Malamnya cuma demam, terus tiba-tiba nggak sadar. Nggak lama setelah itu selesai." Risa tidak sanggup bicara. Ia terdiam cukup lama, matanya tertuju pada kompor yang belum sempat menyala. Suara angin terdengar lebih keras dari biasanya. Sejak hari itu kedai Risa kembali ramai. Pelanggan datang silih berganti, aroma kopi kembali memenuhi udara. Semua tampak normal di mata orang luar, tapi bagi Risa ada sesuatu yang tetap terasa aneh. Kursi pojok itu tetap kosong. Tidak ada yang diizinkan duduk di sana. Pernah seorang pelanggan baru hendak duduk di kursi itu, tapi Risa cepat menahannya. "Jangan di situ, Pak. Kursinya belum kering." Ia tersenyum sekilas, tapi di balik senyum itu dadanya sesak oleh rasa takut yang belum benar-benar hilang. Entah kenapa setiap kali kursi itu disentuh, api kompor selalu berubah aneh. Kadang membesar tanpa sebab, kadang kopi di atasnya gosong dalam hitungan detik. Beberapa pelanggan lama yang tahu cerita kedai itu hanya saling pandang dan diam. Mereka tetap datang karena masakan Risa memang enak. Tapi tidak seorang pun berani menanyakan kursi pojok yang dibiarkan kosong itu. Malam hari setelah semua lampu kedai dipadamkan, Risa berdiri di depan pintu. Angin malam membawa aroma dingin yang menusuk kulit. Ia menatap ke arah kursi itu sekali lagi sebelum menutup pintu. "Kamu yang dulu ganggu, sekarang jaga saja tempat ini. Tapi jangan ganggu siapapun lagi," ucapnya pelan. Suara angin berdesir lembut di kejauhan, seolah menjawab ucapannya. Kedai Risa tidak pernah sepi lagi, tapi setiap malam kursi pojok itu tetap kosong. Beberapa orang yang lewat di depan kedai kadang mengaku melihat bayangan seseorang duduk di sana, menatap ke arah kompor yang padam. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.